Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat pagi Indonesia. Berjumpa kembali bersama kami Forum Bincang-Bincang Sesama Jurnalis. Selamat pagi Bang Wiratno. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bang Rukmana. Pagi juga. Kali ini kita akan berbincang-bincang laporan wali santri mengenai terkait tudingan Ken Setiawan dan Heri Prans tentang santri boleh berzina asalkan bayar 2 juta. Dan berita bohong, penistaan dengan nomor laporan polisinya saya bacakan Bang ya. LP garing B garing 168 garing 6 angka Romawi garing 2023 garing SPKT garing Bareskrim Polri. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bang, boleh ke Bang Wiratno dulu ya Bang ya. Haruskah Ken Setiawan dan Heri Pras dilaporkan ke polisi? Iya, silakan. Makasih, Mas. Ya, jadi menanggapi perkembangan yang terjadi terhadap polemik Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga perkembangannya sampai detik ini. Jadi sebelum saya menjawab tentang apakah perlu Ken Setiawan ini dilaporkan terkait beberapa tuduhan yang telah dianggap oleh wali santri telah mencederai gitu, tentang sebuah keyakinan gitu, bahwa dari Ken Setiawan sendiri menuduh bahwa di Al Zaitun diperbolehkan untuk berzina asalkan membayar 2 juta. Nah, seperti itu. Jadi ini yang terdampak atas apa yang disampaikan Ken Setiawan di beberapa media. Ini dampaknya sungguh sangat luar biasa. Ke wali santri ya, baik ke wali santri, sama santri juga ya, alumni yang sudah keluar dari Al Zaitun. Karena kita tahu Al Zaitun sudah berjalan hampir 20 tahun, dan kalau bicara alumni ya kemungkinan sudah kurang lebih 20.000, kan seperti itu. Jadi ini sangat mencederai hati nurani gitu ya, sangat mencederai baik wali santri maupun alumni itu sendiri, alumninya gitu ya. Maka sebelum ke sana, jadi saya perlu sampaikan juga di dalam perbincangan kita pada pagi hari ini bahwa memang fenomena sosial kemasyarakatan kita itu sungguh sangat memprihatinkan. Ya, kalau dalam dunia jurnalis disebutnya adalah netizen. Ya, ini sangat memprihatinkan gitu di negeri ini ya, terutama ya. Gitu. Kenapa? Karena netizen atau masyarakat itu cenderung percaya dari apa yang dilihat dan didengar, gitu, tanpa melakukan sebuah tabayun, survei ya, betul, tabayun gitu, atau klarifikasi terhadap apa yang dilihat dan apa yang didengar, cek and rechecknya gitu. Jadi netizen atau masyarakat kita itu ya hanya menelan bulat-bulat saja informasi itu, menelan mentah-mentah saja informasi itu. Apalagi informasi itu didengar dan didapatkan dari seorang tokoh ataupun seorang ulama yang menjadi panutannya. Nah, ini sangat berbahaya sekali, gitu. Apalagi ini adalah sebuah ya yang harus kita betul-betul kita berikan sebuah koreksi, gitu. Dan tokoh itu juga dapat informasi dari TikTok kalau nggak salah ya. Terlepas dari semua itu ya, jadi kita sebagai masyarakat ini harus betul-betul bisa cerdas dalam mensikapi segala persoalan, gitu.
Kenapa ya? Karena ini akhirnya menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan, gitu. Menjadi sebuah polemik, menjadi sebuah kegaduhan, gitu. Jadi kita ambil satu contoh, ya, yaitu persoalan tentang Al-Zaitun saat ini. Ya. Bagaimana seorang ulama, seorang tokoh yang menjadi panutan, yang menjadi tempat bertanya, gitu kan, dari masyarakat, terutama umat Islam, kemudian memberikan statement-statement yang tidak berdasarkan fakta dan data. Itu. Tadi Abang sudah sebutkan tadi, ada beberapa potongan TikTok, ya kan, yang itu dijadikan sebagai landasan dia berkomentar, gitu. Landasan dia menginformasikan kepada masyarakat di dalam sebuah tayangan podcast televisi nasional, gitu. Maka masyarakat yang mendengar, masyarakat yang melihat tayangan itu, otomatis dia akan membuat sebuah kesimpulan. Wah, ternyata Al-Zaitun seperti apa yang dikatakan oleh ulama tadi, gitu. Dikatakanlah Al-Zaitun itu menyimpang, dikatakanlah Al-Zaitun itu sesat, dikatakanlah pemimpin pondok pesantrennya itu terafiliasi dengan komunis. Bahkan yang lebih sadis itu ya tadi, Al-Zaitun dikait-kaitkan dengan sebuah organisasi terlarang, gitu. Nah, ini harus kita cermati sebagai masyarakat, sebagai netizen. Kita jangan mudah percaya begitu saja. Tapi ini Bang, kemarin kan udah orang tua santri udah lapor dari bulan kemarin, hari Selasa 27 Juni. Ya. Tapi sampai sekarang kayaknya belum diproses juga ya. Ya, nanti kalau persoalan hukum nanti kita akan bertanya kepada kawan kita ini, ya. Saya di sini menyoroti tentang sosial kemasyarakatan kita yang saya anggap bahwa sosial kemasyarakatan kita ini adalah hari ini sedang sakit. Berarti sekarang ke Bang Rukmana dulu nih. Yang ingin saya tanyakan Bang, sebenarnya laporan polisi itu berapa lama sih si orang terlapor setelah dilaporkan? Ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi yang pertama saya tentunya memberikan apresiasi ya kepada wali santri, baik yang ada di Jakarta, ada di Banten, ataupun yang ada di Jawa Tengah atau seluruh Indonesia tentunya ya, karena untuk santri Al-Zaitun itu kan berasal dari seluruh Indonesia, bahkan ada juga di luar negeri. Mengapa saya harus mengucapkan terima kasih kepada mereka? Karena mereka telah melakukan atau telah bertindak sesuai dengan haknya sebagai warga negara. Coba kalau kita bisa bayangkan ketika mereka tidak mengambil haknya atau mengambil langkah hukum, itu kan akan lebih berbahaya. Dengan contoh lain lah, ketika mereka melakukan cara barbar misalnya kan, atau mungkin si Ken Setiawan itu dicari ya kan oleh seluruh wali santri se-Indonesia, apa itu nggak lebih bahaya lagi gitu kan? Jadi makanya saya secara pribadi, dan mungkin ini juga harusnya negara ya, dalam hal ini kepolisian, seharusnya juga menghormati hak hukum para wali santri yang sudah melaporkan Ken Setiawan atas tindakannya yang menuding, Buat gaduh ya kan? Menuduh itu kan tuduhan, tudingan, ya kan? Karena kita harus mengedepankan yang namanya praduga tak bersalah, kan begitu. Kita kan tidak boleh menjas sebetulnya, tetapi dalam beberapa kali pernyataannya Ken Setiawan itu kan sudah menjustifikasi bahwa Al-Zaitun itu mengizinkan santrinya berzina asalkan dia punya uang 2 juta untuk menebus dosa. Ini kan betul-betul mencoreng, menyakitkan bagi wali santri. Jadi sekali lagi apresiasi kepada seluruh wali santri yang sudah melaporkan Ken Setiawan ke Mabes Polri maupun ke Polda Banten, Polda Jateng, Polda DIY dan sebagainya. Karena itu adalah merupakan satu-satunya hak warga negara yang bisa diambil. Itu yang pertama.
ya kan? Kemudian yang kedua, berkenaan dengan berapa lama proses pelaporan itu dilakukan atau ditindaklanjuti oleh penyidik kepolisian. Tentu saja kita harus mengacu kepada peraturan Kapolri ya. Dalam hal ini peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, yaitu dalam pasal 3 ayat 5 ya, itu dinyatakan bahwa penyelidikan atau setelah diterimanya laporan dari pelapor, tentu saja kan tahapan berikutnya adalah harus dilakukan sebuah penyelidikan oleh pihak kepolisian. Penyelidikan itu meliputi pemanggilan si pelapor yang dimintai keterangannya gitu kan. Kemudian pemanggilan si terlapor, dalam hal ini Ken Setiawan, dan juga berikut saksi-saksi. Jadi langkah itulah yang harus segera dilakukan oleh penyidik atau pihak kepolisian yang menerima laporan para wali santri tersebut. Itu alur daripada proses hukum yang harus dilakukan oleh kepolisian. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, bisakah disimpulkan Bang, yang membuat gaduh NKRI ini siapa sih? Apa Heri Pras, apa Ken Setiawan, dan Iman Suprianto. Siapa sih yang membuat gaduh NKRI ini? Emang Ya kalau saya sudah sangat jelas ya. Jadi bisa dikatakan Imam Suprianto itu si Ken Setiawan itu adalah orang yang memberitakan atau yang memberikan atau yang mengisukan lah hal-hal negatif terhadap Al Zaitun, ya kan? Yang pertama tadi kan dosa bisa ditebus dengan uang 2 juta, kan seperti itu. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa dia pernah mengantar 16 orang santri untuk dugem. Ini kan luar biasa gitu penistaannya gitu kan. Tuduhan keji yang dia harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya itu. Maka sekali lagi dalam hal ini kepolisian harus bergerak cepat. Bergerak cepatnya kepolisian itu karena menghormati para pelapor wali santri yang ada di seluruh Indonesia begitu. Ya. Karena kalau kita melihat ya untuk Abdus Salam Panji Gumilang sendiri yang dilaporkan oleh advokat Pancasila itu gitu kan, pembela Pancasila itu kan juga cepat juga itu prosesnya ya. Lalu kenapa untuk Ken Setiawan ini dari bulan Juni ya, sekarang sudah bulan Juli ya, sudah masuk di tanggal berapa ini? Berarti sudah hampir 15 hari ya. Ada 15 hari kan ya? Itu belum ada tuh kabar-kabar kapan dilakukan pemanggilan terhadap si terlapor untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan peraturan Kapolri yang tadi saya sebutkan, peraturan Perkap ya nomor 6 tahun 2019 ya, kan seperti itu ya. Nah inilah harusnya sekali lagi sebagai negara hukum tentu saja masyarakat Indonesia dalam hal ini wali santri itu berharap keadilan kepada pihak kepolisian. Seperti itu. Ya. Dari Bang Wiratno ada kesimpulan mengenai bincang-bincang kita ini? ya, jadi apa yang sudah dilaporkan oleh wali santri itu sudah tepat. Jadi untuk memenuhi unsur keadilan gitu. Karena memang yang dituduhkan saudara Ken Setiawan ini ya betul-betul mencederai nilai-nilai kemanusiaan gitu. Dan jelas membuat gaduh itu, gitu. membuat gaduh se-Indonesia. Ya, kalau tadi Bang Rikson menanyakan apakah tepat bahwa Ken Setiawan dan juga Heri Pras ini dilaporkan, ya sudah tepat sekali. Karena
langkah hukum yang bisa diambil masyarakat itu adalah dengan cara menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah polisi. Seperti itu. Makanya di sini ada semoga pihak dari polisi ya harus segera, karena bincang-bincang kita ini ya. iya harus Ya, segera artinya harus bergerak Gitu. cepat, ya kan, untuk memenuhi unsur keadilan tadi. Kan Ken Setiawan itu kan sudah jelas dilaporkan berdasarkan pasal 311 KUHP, ya kan, dan Undang-Undang ITE, di mana di situ Ken Setiawan itu membuat sebuah informasi, menyebarkan sebuah informasi kan gitu kan, yang dinilai informasi itu bohong. Ya. Makanya wali santri itu melaporkan karena menilai bahwa informasi tuduhan Ken Setiawan itu adalah informasi bohong yang menista nama baik daripada santri-santri Mahat Al-Zaitun. Dan pernyataannya itu kan membuat, artinya pernyataan Ken Setiawan itu bisa membuat keonaran begitu. Ya. Ketika rasa keadilan ini tidak terpenuhi atau tidak dipenuhi oleh negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, maka kita tidak bisa juga menghindari yang namanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh para wali santri tersebut. Tentu kita semua tidak menginginkan adanya tindakan-tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh para wali santri tersebut. Oleh karenanya dalam hal ini ya sangat harus bagi kepolisian untuk bersegera memanggil Ken Setiawan, juga berikut Harry Pras. Jadi intinya bincang-bincang kita ini semoga pihak aparat kepolisian segera mendengar laporan wali santri ya Bang ya. Ya. Tunggu dulu Bang, sebentar Bang ya. Saya mau memberikan sebuah closing statement ya Bang. Jadi begini Bang, di beberapa podcast kita belakangan ini, kita ini berdiri di atas jalur profesi, yaitu jurnalis, wartawan ya. Ya, betul. Jadi kita ini tidak memihak kepada seseorang maupun kepada sebuah lembaga tertentu. Nah, itu harus Ya, betul. ya. Jadi dalam hal ini pijakan kita sebagai jurnalis adalah tentang undang-undang pers, Pak. Ya. Undang-undang pers nomor 40 tahun 99. Ya. Bahwa di situ disebutkan bahwa pers itu adalah sebagai kontrol, gitu, sebagai kontrol, gitu. Juga pers itu juga bisa dikatakan sebagai untuk memberitakan pemberitaan kepada masyarakat sebagai edukasi kepada masyarakat. Maka dalam podcast kita ini memang banyak sekali komentar-komentar yang kemudian seolah-olah tanda kutip kita berdiri di salah satu pihak, gitu. Makanya kenapa kita sampaikan podcast ini? Karena kita sebagai jurnalis harus memberikan edukasi, memberikan pemberitaan yang benar, gitu. Karena yang kita angkat adalah berdasarkan fakta. Kita Dan membahas juga tentang seperti itu. Ken Setiawan dilaporkan ke Mabes Polri. Betul. Itu memang ada laporan. Ada laporannya. polisinya. Gitu. Jangan sampai, Bukan hoax. ya kan? Jangan sampai nanti masyarakat berkesimpulan bahwa penegakan hukum ini berat sebelah. Kan seperti itu. Iya. Saudara Syekh atau Pak Syekh Panji Gumilang itu dilaporkan oleh pembela Pancasila, advokat pembela Pancasila, tidak berselang lama langsung diproses. Ya. Kan seperti itu. Nah, ini juga berlaku adil ya. Nah, betul. Ini juga nggak boleh berlaku surut terhadap pelaporan yang dilakukan oleh wali santri. Bayangkan sekarang yang kita ketahui sudah ada pelaporan di Polda Jakarta, Ada di Jawa Barat ya. kemudian Ada di Polda Banten, kemudian ada di Polda Jogja. Yogyakarta, dan juga di Polda Jawa Tengah. Berarti ini kan sebetulnya menjadi sebuah indikasi, gitu, tentang adanya ketidakadilan. Kan seperti itu. Sehingga wali santri itu perlu untuk mengambil langkah, ya kan, hukum untuk mencari keadilannya. Nah, ini jadi poin kita di sini, Bang.
Oke. Ya, poin kita di sini, jangan sampai ini menjadi sebuah presiden gitu di dalam lembaga kepolisian bahwa tanda kutip kepolisian seolah-olah berat sebelah. Gitu. Maka kita dorong gitu dari podcast ini kita dorong semuanya bahwa lembaga kepolisian pun juga harus memenuhi unsur keadilan. Gitu kan? Dan ini yang harus dikawal oleh media, oleh jurnalis. Gitu. Makanya sekali lagi kami sampaikan kepada netizen, kepada masyarakat yang mengetahui dan melihat podcast kita, bahwa kita berdiri di atas dasar jurnalisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Jadi di situ jelas, ya. Jadi kami luruskan karena di dalam podcast kita ada beberapa pihak yang kemudian bermacam-macam menuduh kita bahwa seolah-olah kita ada di pihak tertentu. Ya, demikian Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini Bang Siap, Bang. Retno. Terima kasih Baik, Bang. Bang Rukmana. Oke. Ya. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat bagi Masyarakat. masyarakat luas. Ya, semakin cerdas bangsa kita, semakin maju negara kita. Oke, selamat pagi. Baik.